Oke, jadi mudah-mudahan bisa selesai 1 jam lebih ya, sampai setengah 6 lah. Jadi bagi materi yang sudah pernah Bapak sampaikan akan di-skip aja ya. Kemudian, nanti ada beberapa poin yang perlu mendapat penjelasan khusus dan akan didiskusikan gitu kan ya, yang berkaitan dengan pengecoran, pemadatan, dan perawatan beton dari proses pembuatan adukan dulu ya. Nah ini mengenai kualitas bahannya ya. Jadi di awal-awal sudah Bapak sampaikan. Jadi prinsipnya seperti begini. Jadi kalau mau melaksanakan pekerjaan struktur beton, itu prosesnya cukup panjang ya untuk memperoleh mutu beton sesuai dengan yang direncanakan. Berarti bahannya harus memenuhi persyaratan gitu kan ya. Kemudian eh, proses pengadukannya juga harus benar-benar ya, terutama yang seismik gitu kan ya. Kemudian ada pengetesan selam, kemudian ada pembuatan benda uji ya untuk mengecek apakah mutunya itu sesuai dengan yang dilaksanakan atau tidak ya. Itu harus membuat benda uji gitu kan ya. Kemudian proses pelaksanaannya juga eh, banyak ya, bagaimana cara mengecor yang baik, kemudian bagaimana cara memadatkan yang baik gitu kan ya. Nah ini tulangan juga sudah disampaikan. Nah ini kita mulai dari sini saja. Seperti yang disampaikan di awal ya, bahwa beton itu bisa dibuat ya untuk versi lapangannya ya. Jadi artinya kita bisa membuat sendiri beton di lapangan yang sering dinamakan dengan beton seismik, atau kita bisa memasang betonnya ya. Artinya kita beli beton ready mix ya, jadi siap dicorkan gitu ya. Nah, yang akan Bapak sampaikan di sini lebih mengarah kepada bagaimana membuat beton di lapangan, tetapi untuk proses-proses setelah pengecorannya itu prinsipnya sama saja ya, baik untuk beton yang dibuat di lapangan maupun beton dengan yang dibuat di industri ya, artinya beton ready mix ya. Nah, mengenai beton yang dibuat di lapangan, itu kalau di daerah perkotaan dan kota-kota besar itu memang tidak bermasalah ya. Untuk bangun rumah aja, asal ada lahan untuk parkir kendaraannya, truk mixernya gitu kan ya, sama pompa betonnya, itu bisa kita laksanakan ya, kalau di kota-kota besar. Tetapi untuk di daerah-daerah terpencil, itu untuk mendatangkan betonnya memang jatuhnya nanti akan jauh lebih mahal gitu kan ya. Oleh karena itu banyak proyek-proyek yang pembuatan betonnya masih dilakukan di lapangan, artinya membuat sendiri gitu kan ya, membuat sendiri. Nah, yang ingin ditekankan di sini bagaimana membuat beton di lapangan supaya hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian di dalam proses-proses pelaksanaannya itu tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah standar ya. Dalam hal ini adalah SNI ya.
Nah, kita mulai dengan alat penakar dulu gitu ya. Jadi kalau kita akan membuat campuran adukan di lapangan ya, tentu saja harus ada alat penakarnya. Ya bisa dengan ember, bisa dengan dolak. Nah, tetapi yang masih belum dipahami itu bagaimana ya dimensi atau ukuran dari alat penakar itu, karena spesifikasi dari pasir dan kerikil itu ya, itu atau agregat halus dengan agregat kasar itu beda gitu kan ya, tidak sama. Tentu saja kalau kita menggunakan perbandingan, ya tentu saja alat penakarnya tidak akan sama gitu ya, tidak akan sama. Mungkin Anda mengenal perbandingan 135 atau 123 gitu kan ya. Nah itu tidak serta-merta bahwa semennya misalkan kalau pakai ember, semennya 1 ember, pasirnya 2 ember, kerikilnya 3 ember, tidak seperti itu gitu. Karena pada dasarnya bahwa beton yang dirancang itu harus berdasarkan hasil dari make design gitu kan ya, make design. Nah sementara hasil make design itu satuannya bukan volume tetapi beratnya. Nah kalau kita akan melaksanakan di lapangan tentu saja harus ditakar. Kira-kira Anda pernah nggak di lapangan melihat para tukang menimbang bahannya? Kalau mau dijawab, Nggak pernah, Pak. Belum pernah, Pak. ya Belum pernah, Pak. jadi Pernah, Pak. para pekerja di lapangan ya nggak bakal menggunakan timbangan ya untuk mencampur betonnya itu. Pasti menggunakan alat penakar. Nah yang menjadi pertanyaan, berapa sih dimensi alat penakar itu? Nah kita tahu bahwa spesifikasi agregat halus dan agregat kasar itu beda gitu. Ya, tentu saja memang harus beda alat penakarnya gitu ya. Nah, di sini di SNI juga disampaikan ada 2 poin nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama untuk beton dengan FC lebih besar dari atau sama dengan 20 MPa, proporsi campuran harus didasarkan pada teknik penakaran berat. Nah ini mungkin yang pernah disampaikan di mata kuliah lain ya. Kalau merancang campuran beton itu ya pasti keluarnya satuannya berat gitu. Kemudian poin yang keduanya adalah jika lebih kecil dari 20 MPa, pelaksananya boleh menggunakan teknik penakaran volume ya. Nah dalam kurung ini harus diperhatikan perhitungan berat yang dikonversikan ke dalam volume masing-masing bahannya. Nah di SNI sebenarnya ya membuat adukan di lapangan secara langsung itu ya tidak diperbolehkan ya kalau untuk beton-beton struktur. Nah, tetapi kalau keadaannya terpaksa kemudian diawasi dengan eh, tenaga ahli gitu kan ya, kemudian betonnya itu diambil sampel-sampel untuk diuji, itu tidak menyalahi aturan gitu kan ya, asal sesuai dengan standar yang ada ya. Nah justru yang ingin disampaikan lebih banyak di sini jangan sampai salah di dalam membuat adukannya gitu ya. Nah ini sekali lagi ada 2 poin yang perlu dipahami di standar SNI ya. Nah kemudian untuk ukuran alat penakar ya dalam hal ini adalah dolak, ada panjang, ada tinggi, ada lebar. Nah itu nantinya tergantung dari spesifikasi dari material pencampur betonnya ya. Dalam hal ini adalah pasir atau kerikil ya. Nah ini hanya contoh saja ya. Contoh saja untuk beton K300 atau sekitar 26, sekian MPa. Semen yang digunakan adalah 360
kg, kemudian air 185 kg, kemudian pasir 937 kg, dan kerikil 562 kg ya. Nah, seperti yang disampaikan pada beberapa minggu yang lalu ya, di dalam mempersiapkan bahan untuk pengecoran, khusus untuk semen, acuannya adalah per sak ya, disesuaikan dengan kapasitas mesin pengaduknya, dalam hal ini adalah molen. Untuk yang 50 kg, jadi 360 dibagi 50 kg itu sama dengan 7,2 sak. Nah, itu nantinya akan digunakan sebagai pembanding untuk membuat alat penakarnya ya. Nah, bagaimana cara membuat alat penakarnya ya? Jadi kita membuat kubus ukuran 10 kali 10 cm ya. Jadi panjang, lebar, dan tinggi. Kalau diisi volumenya itu 10 liter ya. Jadi tinggal ditimbang saja ya. Nah, ini untuk pasir ya. Kemudian ini untuk kerikilnya ya. Jadi langkah kerjanya itu boleh pasir dulu, boleh kerikil dulu ya. Tetapi di dalam menimbangnya itu jangan sekali ya. Diharapkan 3 kali supaya kita bisa memperoleh nilai rata-ratanya ya. Jadi sudah mungkin pernah Anda juga diberi penjelasannya kalau mengambil material itu jangan di satu tempat ya. Misalkan sisi kiri, sisi kanan, atau dan tengah gitu ya. Jadi ada 3 kali pengambilan. Nah, jadi misalkan yang pertama pasir dulu ya. Diambil, dimasukkan ke dalam kotak yang berbentuk kubus itu, kemudian ditimbang. Ambil lagi di tempat sebelahnya gitu ya. Kemudian ditimbang lagi. Kemudian ngambil lagi di bagian yang lainnya, kemudian ditimbang. Nah, rata-ratanya itu 16,4 kg. Nah, kalau dibuat meter kubik ya kurang lebih 1.640 kg. Begitu pula untuk kerikilnya ya. Dan rata-ratanya dari 3 kali pengambilan, dan dalam ini diperoleh 13,39 kg. Jadi per meter kubiknya adalah 1.339 kg gitu per meter kubiknya. Nah, kemudian dari perbandingan tadi ya, kita bisa memperoleh untuk 1 kali campurannya ya. Jadi semennya 1/7,2 dikalikan 7,2 sak. Jadi pasti 1 sak gitu. Kemudian airnya dikalikan 1/7,2 jadi 26 liter. Nah, kemudian untuk pasir dari berat dibuat dulu volumenya ya. Jadi berat awal dibagi dengan berat per meter kubiknya dikalikan 1/7,2 diperolehnya ini, dan kerikil juga sama yang diperolehnya ini. Nah, ini untuk 1 kali pecor. Nah, karena untuk kemasukan bahan pasir itu yang volumenya 0,794 dan kerikil volumenya 0,0998 meter kubik, tentu saja kalau dimasukkan ke dalam tempat penakar ya, dalam hal ini dolar, mungkin akan berat ya di dalam membawanya itu dan memasukkannya. Oleh karena itu harus dibagi sesuai dengan perbandingannya ya. Nah, yang umum untuk beton bermutu itu adalah 1/2/3 ya. Kecuali kalau untuk lantai kerja 1/5 dan 1/3/5 ya. Nah, katakanlah ini untuk perbandingan 1, 2, 3, jadi satunya itu 1 sak semen. Tinggal perbandingan 2
pasir dan 3 kerikil. Jadi volume tadi untuk pasir dibagi 2 dulu, dan untuk kerikil masing-masing volumenya per satu bagian adalah sebesar ini. Nah, kemudian bagaimana ukuran dolatnya? Nah, ini tinggi dan panjang biasanya distandarkan saja ya. Ini alasan praktis. Tinggal yang membedakannya itu adalah lebarnya. Nah, dari hasil perhitungan itu, maka lebar dolat untuk pasir adalah volume tadi dibagi luasannya, maka akan ketemu lebarnya ya. Jadi dibulatkan saja 0,4 meter kan ya. Yang kerikil juga sama, setelah dibuatkan diperoleh 0,33 meter ya. Nah itu untuk memperoleh alat penakarannya seperti ini, sehingga nantinya kalau dilaksanakan berdasarkan campuran ini, alat penakaran seperti ini, ya diharapkan nanti mutunya sesuai atau mendekati gitu ya. Tetapi kalau tanpa alat penakar yang disesuaikan dari berat ke volume ya, yang dikompresikan itu, ya ada kemungkinan perbedaannya jauh gitu ya. Perbedaan jauh, bisa-bisa yang dihasilkan itu lebih kecil dari yang direncanakannya. Nah ini sekilas untuk mengkonversi dari hasil mic design ke perbandingan volume ya. Nah kemudian selanjutnya, ya kalau di lapangan ya tentu saja harus ada membaca gambarnya. Jadi kita ini skip saja. Ulangannya juga sudah di skip saja. Nah, sekarang ke pengadukannya ya. Pengadukan itu ada yang manual, ada yang masinal kan ya. Kalau yang manual itu di ini zoom-nya masih ada ya? Halo? Masih, Pak. Pak. Ya nanti disambung lagi aja kalau ini. Jadi sekali lagi, mengaduk itu ada yang manual, ada yang masinal. Kalau masinal kan pakai mesin molen ya. Kapasitasnya juga bermacam-macam. Kalau manual biasanya diaduknya secara kering dulu, baru kalau campurannya sudah merata, disiram sedikit demi sedikit dengan air ya. Nah ini di dalam peraturan ini memang untuk betul-betul mutu rendah ya. Kalau mengaduk cara manual, tapi bisa juga ya digunakan untuk beton yang agak lebih sedikit tuh ya dari band 0 ya, tapi bukan untuk struktur yang gede-gede gitu. Di lapangan sering dilaksanakan seperti itu, tapi volumenya jangan besar-besarnya. Karena kalau terlalu besar nanti nggak dikhawatirkan tidak tercampur. Oleh karena itu kalau volumenya besar ya harus menggunakan alat pengaduk gitu ya. Ini silakan dibaca saja ininya, persyaratan pengadukannya. Nah, bagaimana langkah kerjanya ya. Jadi di lapangan bisa dibuatkan bak pengaduknya atau landasannya bisa dibuatkan dari plesteran ya. Tapi yang terpenting jangan sampai tanah itu bercampur dengan bahan adukan gitu ya. Itu yang harus dihindari ya. Nah, di dalam menempatkan bak pengaduk itu harus dekat dengan timbunan bahan gitu ya. Kemudian siapkan semua peralatan yang diperlukan. Nah, kemudian bagaimana cara mencampur bahan itu? Jadi yang pertama harus kerikil dulu ya. Kerikil ada di bagian bawah, kemudian di atasnya ada pasir, kemudian berikutnya adalah semen. Kemudian diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk terus
cara kering ini sampai kelihatan campur merata ya. Kemudian dibentuk lagi sampai menyerupai gunung ya. Nah, kemudian bagian puncaknya itu diberi lubang untuk airnya ya. Kemudian diaduk lagi sedikit demi sedikit sambil disiram dengan air. Nah, sampai adukannya itu kelihatan homogen. Sampai homogen dan kelihatan merata lah ya. Jadi adukannya dibolak-balik terus sampai kelihatan homogen. Nah, ini pengadukan yang cara manual. Nah, bagaimana kalau mengaduknya secara masinal? Nah, di sini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Jadi bentuk dan letak bangunan yang akan dibuatnya agar lokasi pengecoran terjangkau. Kemudian mesin pengaduknya ditempatkan dekat timbunan bahan. Mungkin di sini letak tempat pengadukan terhadap tempat pengecoran ya, dan kedudukan mesin itu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan, misalkan kalau tempat pengadukannya dengan tempat pengecoran tidak rata ya, maka kalau tempat pengecorannya lebih rendah, maka harus dibuatkan talang. Gitu. Nah, kalau ke bagian atas harus dibuatkan untuk mengangkut adukannya ya. Jadi kalau biasanya untuk mengecor lantai 1 gitu ya, atau lantai 2, dibuat katrol ya, jadi dikerek gitu ya ke atas ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kapasitas ya dan kondisi mesinnya ya. Kapasitas dan kondisi mesin itu harus diperhatikan dengan baik gitu kan ya. Jangan sampai mesinnya bermasalah gitu kan ya. Jadi kapasitas dan kondisi mesin, kapasitas sudah sering disampaikan, yaitu umumnya berdasarkan 1 sak semen. Kemudian kelancaran lalu lintasnya ya, tanpa saling mengganggu. Jadi artinya nanti di dalam proses pengecoran itu ada jalur-jalurnya ya. Jalur untuk memasukkan adukan, jalur untuk keluar alatnya ya. Dalam hal ini misalkan gerobak gitu kan ya. Jangan sampai saling mengganggu ya. Nah, sekarang langkah kerjanya bagaimana ya untuk membuat adukan beton. Coba perhatikan dulu, di sini banyak yang sering ya, di dalam membuat adukan beton itu. Coba ya, langkah pertama ini hidupkan mesin. Langkah kedua masukkan sejumlah air. Dalam hal ini 50% dari yang diperlukan. Langkah ketiganya memasukkan kerikil atau split ya, atau agregat kasar. Langkah keempatnya memasukkan pasir beton. Langkah kelimanya memasukkan air lagi. Kurang lebih 25%-nya ya dari yang dibutuhkan, atau dari sisa kurang lebih sekitar 50%-nya ya dari sisanya ya. Kemudian langkah keenamnya masukkan semen. Nah, tujuan air ini dimasukkan supaya tidak lengket ya semennya. Jadi kalau tanpa air ini, jadi langsung nanti dimasukkan semen dulu setelah pasir gitu ya. Nanti di sini dimasukkan sisa air dan dikhawatirkan akan lengket. Oleh karena itu, masukkan dulu air setelah pasir, sekitar 25% dari yang dibutuhkan. Kemudian masukkan semen, langkah keenamnya dimasukkan sisa airnya. Kemudian dibiarkan minimal ya 1,5 menit.
Mungkin kalau rebahan aja sampai 5 menit, silakan aja ya. Tapi yang penting nanti adukannya itu kelihatan homogen dan warnanya seragam gitu ya. Warnanya seragam. Kemudian langkah ke-9 adalah dibersihkan. Di sini dijelaskan apabila tidak diadukan lagi adukan, bersihkan tromol dari sisa-sisa adukan. Nah ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari job yang Anda pernah sampaikan atau dari tugas yang pernah Anda sampaikan, mengadukannya kan tidak hanya sekali, berarti continue. Nah katakanlah jika poin 8 ini sudah dikerjakan ya, kemudian adukannya sudah kelihatan seragam dan homogen, kemudian dituangkan ya ke tempat bak penampung untuk disuplai ke lokasi pengecoran. Nah jika adukannya continue, itu mulainya lagi ke langkah kerja nomor berapa? Mohon dijawab. Halo, mulainya lagi ke langkah kerja nomor berapa? Halo, pada kemana nih? Halo? Untuk memulai adukan yang baru lagi, langkah kerjanya ke nomor berapa? Halo, mohon dijawab. Masih Pak Nadia ada? Halo, mohon dijawab dulu. Mungkin ke langkah 2, Pak, yang masukkan air. Oke, yang lainnya kemana yang lainnya? Ada, Pak. Ya, kalau kerja nomor berapa? Halo? Nggak menyimak ini. Mas Abu Bakar? Ada Mas Abu Bakar? Ada Pak. Ayo, ke langkah kerja nomor berapa untuk memulai adukan yang baru lagi? Ayo. Langkah Aulia. nomor 2 Pak. Ya, oke, yang lainnya. Mbak Aulia? Ada Mbak Aulia? Hadir, Pak. Ya, ke langkah kerja nomor berapa? Dari masukin air, Pak, nomor 2. Nomor 2 ya. Satu lagi, Mas Bintang. Hadir, Pak. Ya, ke nomor berapa? Yang kedua, Pak. Kedua. Ya, oke ya. Jadi semua jawaban tadi atau yang menyampaikan tadi itu paham betul ya. Jadi untuk memulai adukan lagi ke poin kedua yaitu memasukkan sejumlah air ya, kurang lebih sekitar 50% dari yang diperlukan ya.
Oke, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Dari langkah kerja nomor 2 ini kan masukkan sejumlah air. Nah, nomor 3-nya split atau kerikil ya, atau agregat kasar. Ini kenapa tidak pasir dulu? Kan di lapangan setelah air itu sering dimasukkan pasir ya. Tapi di SNI kerikil dulu. Kenapa kerikil dulu? Ayo, mau dijawab. Kenapa kerikil dulu, tidak pasir dulu? Mas Dani ada, Mas Dani? Ada, Pak. Ya, silakan dijawab. Kalau belum tahu, ya bilang aja terus terang belum tahu ya, biar cepat aja. Belum tahu, Pak. Ya, oke. Mas Fahmi? Ada Mas Fahmi? Ada Pak. Ayo, silakan. Belum Kenapa tahu kerikil? juga Pak kenapanya. Belum tahu. Mbak Fitra? Hadir, Pak. Ya, silakan dijawab. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Mas Ihsan, ada? Masih belum tahu juga, Pak. Iya. Mbak Indah? Supaya nanti airnya nggak langsung nyatu sama pasir, Pak. Terus kenapa kerikil dulu supaya ntar sela-sela kerikilnya diisinya sama pasir, Pak. Oke. Mas Ihsan, ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Belum tahu juga, Pak. Belum tahu. Mbak Laili? Iya, Pak. Ya, Terus belum tahu juga. belum tahu. Satu lagi, Mbak Mila. Seingat saya mah Pak, tapi ini nggak tahu benar nggak tahu salah ya Pak. Ya. Biar nggak terbang si partikel-partikelnya itu. Terus waktu pengadukannya juga biar homogen juga. Barangkali Mbak Trina ingin menyampaikan? Mbak Trina? Iya, Pak. Hadir, Pak. Ya, ingin Kalau menyampaikan. Ya. kalau yang Trina ingat dan Trina tahu mah kayaknya supaya kan air dulu yang dimasukin. Kalau misalnya langsung pasirnya nanti langsung menggumpal gitu, Pak. Nanti kalau misalnya kerikilnya di terakhir-terakhir malah nggak homogen. Kalau misalnya kerikil dulu yang kayak Indah tadi, jadi si pasirnya mengisi sela-sela yang dari kerikil itu, Pak. Oke ya, dari beberapa yang menjawab, jadi belum pada tahu tadi kan ya. Jadi gini, kenapa menyampaikan pertanyaan ini? Karena kalau Anda nanti melihat di lapangan memang bertolak belakang dengan SNI gitu kan ya. Jadi di lapangan itu setelah air itu dimasukkan pasir dulu gitu kan ya. Pasir dulu. Padahal SNI itu harus kerikil dulu gitu kan ya. Kemudian kalau di lapangan setelah pasir itu baru semen gitu kan ya. Jadi seolah-olah membuat bubur gitu kan ya. Membuat bubur. Nah terakhir baru kerikil gitu kan ya. Nah itu jelas kan bertolak belakang dengan SNI. Nah mari kita bahas yang mengenai SNI ini ya. Jadi setelah poin 2 itu air, kemudian poin 3 kerikil ya. Anda masih ingat yang dinamakan SSD? Bukan kepanjangannya. Masih ingat yang namanya Ingat, Pak. Ingat, Pak. Jadi bukan kepanjangannya ya, SSD. Nah, pengertian SSD itu ya, yaitu salah satu penerapannya adalah seperti ini. Karena apa? Karena kerikil itu kalau sudah di lapangan kan, apalagi cuaca yang tidak menentu itu kadang-kadang kering, kadang-kadang basah gitu ya.
Nah, jadi kenapa dimasukkan kerikil dulu adalah untuk memberikan kepada kerikil ya untuk bisa mencapai SSD gitu ya. Jika kerikilnya kering gitu ya. Jadi diharapkan bisa SSD dulu gitu, si kerikilnya itu. Nah, kemudian untuk memperdalam dari pemahaman ini, Anda pernah nggak mendengar uji atau pengujian splitting test? Pernah mendengar pengujian splitting test? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Nah, itu untuk menguji daya lekat ya, daya lekat dari agregatnya ya. Agregat. Jadi benda ujinya berbentuk silinder, kemudian pengujiannya ditidurkan, jadi ditekan sampai belah. Nah, baru kita periksa, ya, periksa. Kalau agregatnya belah, berarti daya lekatnya bagus loh ya. Ya seolah-olah uji tarik gitu kan ya. Tapi kalau agregatnya lepas-lepas, itu menunjukkan bahwa daya ikatnya kurang bagus gitu kan ya. Daya ikat dari agregat itu tidak bagus. Nah, itu disebabkan oleh material agregat yang tidak SD gitu kan ya. Nah, ini mungkin kalau sudah banyak pengalaman tuh ya, jadi bisa diskusi dengan para tukang, itu bisa kelihatan ya. Jadi kalau memobok beton nanti ada beton yang kering gitu kan ya, beton yang salah gitu kan ya. Betonnya sudah jadi, ya, sudah kering, kemudian dibobok. Itu kalau diboboknya gampang-gampang gitu ya, itu menunjukkan bahwa agregatnya itu tidak melekat ya, atau daya lekatnya itu berkurang ya. Itu diakibatkan dari SSD-nya yang kurang gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kenapa kerikil dulu, yaitu untuk memberikan SSD pada agregat gitu ya, supaya nantinya akan ada daya lekatnya. Nah, untuk memperoleh daya lekat atau kuat tarik dari campuran beton itu ada pengujiannya yang namanya splitting test. Jadi silakan dibaca aja lah supaya lengkapnya di referensi gitu ya. Di referensi SNI juga ada ya. Nah, ini supaya tidak salah Anda di dalam membuat pembuatan adukan beton ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi setelah selesai pengadukan, jadi artinya tidak akan membuat adukan lagi, maka peralatan harus dibersihkan. Ini SOP-nya ya. Jadi jangan dibiarkan ya. Jadi adukan harus dibersihkan dari peralatan tersebut. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi di dalam proses pengadukan, di sini jangan terlalu sebentar dan jangan terlalu lama. Nah, kira-kira pengertiannya apa nih? Muhammad Iqbal? Iya, Pak. Kira-kira pengertian di sini, jangan terlalu lama dan jangan terus sebentar di dalam pengadukan itu. Kalau menurut saya, kalau jangan terlalu sebentar tuh takutnya belum homogen, Pak. Ya, oke. Terus? Nah, kalau yang jangan terlalu lama tuh takutnya nanti keburu ini, Pak, setting time kayak keburu mengeras gitu. Masa berputar mengeras? Truk mixer aja kan berputar itu diangkutnya itu. Oh iya, Pak, berarti salah ya, Pak. Untuk yang terlalu lama kurang tahu, Pak.
Ya, oke, kurang tahu ya. Ya, makasih Ya, Pak. ya, oke, selanjutnya Mas Muhammad Rizky, ada? Ada? Mas Rizky ada? Ada Pak. Ya, apa jawabannya? Kalau belum tahu, ya langsung aja belum tahu. Belum tahu Pak. Oke, Mbak Pujiarti, Ya, Pak. ayo jawabannya kira-kira apa? Kalau yang terlalu sebentar tadi setuju sama Iqbal. Ya, Kalau terlalu lama mungkin ini Pak jadi menghasilkan panas mungkin. Itu aja Pak alurnya. Oke, terakhir aja nih. Mas Putra, Ya, Pak. kira-kira apa jawabannya? Belum tahu, Pak. Kalau yang misalkan terlalu lama. Ya, oke. Oke ya. Jadi kalau terus sebentar, betul tadi yang disampaikan ya, adukannya belum merata. Tapi yang terlalu lama, nah itu perlu diperhatikan dengan baik ya. Karena apa? Karena kalau terlalu lama itu yang pertama akan aus ya, si agregat itu. Karena di persyaratan awalnya itu kan harus berbutir tajam gitu aja. Nah kalau terlalu lama gesekannya itu dikhawatirkan akan aus. Nah kalau aus tentu saja akan menimbulkan material-material serbuk gitu kan ya. Nah di awal juga sudah disampaikan kadar lumpurnya kan dibatasi kan ya. Jadi kalau menambah lagi kadar lumpur berarti betonnya nanti akan berkurang mutunya gitu kan ya. Akibat aus itu. Kemudian daya ikatnya juga tentu saja kalau licin menjadi berkurang gitu ya. Akibat aus. Kemudian tadi ada yang menyampaikan kalau terlalu nantinya adukannya akan panas katanya. Tadi betul ada yang menyampaikan Mbak Pujiarti ya. Ya, betul nanti adukannya akan panas, jadi suhunya akan naik gitu kan ya. Dan nah di dalam persyaratan beton itu ada persyaratan suhu betonnya itu. Beton yang bersuhu di atas 35 derajat kan tidak boleh dicorekkan. Jadi sekali lagi, beton yang bersuhu di atas 35 derajat itu tidak boleh dicorekkan. Kemudian kalau berkaitan dengan struktur beton yang masif atau beton yang besar-besar gitu kan ya, ini hanya tambahan saja, tapi nantinya akan diperdalam di metode pelaksanaan gitu ya. Nah, bahwa suhu beton itu harus selalu dikontrol ya. Di dalam proses pengecorannya itu, jadi tidak boleh perbedaan suhu beton dengan suhu lingkungan itu melebihi 20 derajat Celcius ya. Nah, kalau lebih itu harus dikontrol. Maaf, kalau lebih itu harus diperlakukan ya, supaya suhu betonnya tidak naik ya. Karena kalau suhu betonnya tinggi itu dikhawatirkan betonnya akan retak-retak ya. Nah ini kontrol untuk suhu beton selama proses pelaksanaan pengecoran itu ada namanya termoopol gitu ya. Itu untuk mengontrol suhu beton selama proses pelaksanaannya. Nah nanti untuk masalah pendalaman dari suhu beton tersebut akan dibahas di mata kuliah metode pelaksanaannya. Nah, jadi hati-hati di dalam proses pengecoran itu memang tidak sembarangan tuh ya. Kemudian sebelum pengecoran tentu saja harus diperiksa nilai selamnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya gambar ini
apa sih namanya, pemahaman mengenai bagaimana proses pembuatan selam itu atau proses pengujian selam tidak keliru ragih gitu ya, tidak keliru ragih gitu ya, seperti yang disampaikan di awal-awal ya. Nah kemudian adukan yang telah dituangkan dari tromol harus segera dicorkannya, jadi tidak boleh ditunda. Walaupun ditunda ada batasannya. Kira-kira lamanya berapa lama? Silakan dijawab. Mas Raden Rijali, ada? Hadir, Pak. Ya, silakan. Kenapa? Kira-kira berapa lama adukan boleh ditunda? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, oke. Mbak Salsa? Iya, Pak. Ya, kira-kira berapa lama adukan boleh ditunda? Misalnya saja tulangannya belum terpasang dengan baik gitu ya. Adukan sudah siap tapi tulangan belum siap sehingga perlu pembenahan dulu, atau begistingnya belum siap sehingga adukannya ditunda gitu kan. Di lapangan sering terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya kira-kira berapa lama adukan boleh ditunda itu? Kalau 1-3 jam, benar nggak, Pak? Ya, Bapak nanya dulu aja. Jawaban Anda kan 1-3 jam. Oke, lanjut lagi. Bacil Pak Uhak. Iya, Pak. Kira-kira berapa lama? Kalau yang sifat tahu mungkin 6 jam, Pak, karena kan kalau 6 jam biasanya beton udah mulai mengeras, Pak. Tapi kurang tahu betul apa enggaknya, Pak. Gitu. Ya. Satu lagi aja. Mbak Trina, barangkali ingin menambahkan? Kalau seingat Trina Mas, sekitar 3 jam, Pak, tapi kalau nggak salah itu, Pak. Oke. Nah, di sini diperlukan pengetahuan yang namanya setting time beton. Masih ingat setting time beton? Masih, Pak. Kira-kira apa sih pemahaman dari setting time beton? Masa sampai 3 jam? Halo, masih ada yang ingat? Mbak Trina masih ingat yang namanya setting time beton? Setting time pas ini kan, Pak, pas semennya udah terhidrasi gitu. Oh, ya. Pengikatan awal lah. Ya. Ya, itu berapa lama itu? Nggak tahu. Ya udah, kalau nggak tahu lewat. Pak. Mbak Veronica, ada Mbak Veronica? Ada, Pak. Ya, kira-kira apa? Iya, Pak. Berapa lama kira-kira? Yang saya baca sih, setting time beton tuh udah mulai menghidrasi semen pada waktu 45-120 menit, Pak. Untuk waktu total udah mulai fix setting time-nya 3 jam, Pak. Jadi sebelum 45 menit atau 45 menit kesannya sedikit lagi, Pak. Ya oke, itu kan udah puncaknya ya. Kalau udah 2 jam itu. Mungkin itu satu lagi, Mbak Yulianti. Kenapa adukan beton atau berapa lama adukan beton boleh didiamkan? Boleh didiamkan sebelum 2 jam, Pak. Sampai 2 jam. Iya, berapa lama? Boleh gitu 2 jam? Sebelum 2 jam, Pak. Berarti sebelum... Iya, berapa lama? Kan tadi kata Vero tuh emang yang saya baca juga sama kayak Vero. Jadinya tuh hidrasi terjadi saat 45 menit. Berarti sebisa mungkin secepatnya sebelum 45 menit, Pak. Ya oke ya. Nah jadi pemahaman di sini sekali lagi harus dipahami mengenai setting time beton.
Jadi jangan sampai puncaknya ya. Jadi setting time beton itu pun baru prediksi karena waktu yang pastinya tidak tahu kan ya. Itu kan prediksi 45 menit sampai 1 jam. Itu setting time awalnya. Kalau udah setting time puncaknya betul sampai 3 jam. Jadi kalau sudah setting time puncaknya ya beton berarti udah rusak kalau diaduk kembali. Oleh karena itu, adukan hanya boleh ditunda maksimal selama 1 jam gitu ya. Jadi diharapkan masih proses setting time, proses pengikatan. Kan adukannya sudah menggumpal, nah itu kalau diaduk lagi masih bisa gitu ya. Masih bisa. Nah, adukan yang sudah agak kering juga sebenarnya masih bisa, tapi daya ikatnya sudah tidak ada. Nah, jadi kesimpulannya, adukan itu boleh ditunda paling lama hanya 1 jam. Setelah itu tidak boleh lagi dicorkan ya ke dalam tempat pengecorannya. Karena adukannya sudah rusak kalau sudah melewati 1 jam ya. Nah, jadi sekali lagi banyak hal-hal yang perlu dipahami untuk proses pengecorannya. Ini udah masuk ke dalam proses pengecorannya yang poin ketiga ini. Kalau poin pertama yang jangan terlalu sebentar, jangan terlalu lama, itu proses pengadukannya. Nah, di sini Bapak tidak akan mengulang lagi karena sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu ya, atau tidak salah minggu lalu. Jadi sepertiga 25 tusukan, 2/3 25 tusukan, tapi tusukannya harus tembus ke lapisan pertama. Kemudian diisi lagi sepertiga full ya, sepertiga sisanya tusuk lagi sampai ke dalam sehingga bersatu. Nah, di dalam menusuknya itu harus sekelilingnya ya. Dengan baik, pemadatan juga baik. Kemudian diratakan permukaannya. Sebelum diangkat di poin 5, kurang lebih 30 detik dibiarkan dulu. Kemudian diukur dari 3 tempat ya. Ininya digeletakkan di atas sini, diukur di 3 tempat. Kemudian diambil rata-ratanya. Itu adalah nilai SLAM. Nah, mengenai nilai SLAM di dalam spek atau RKS ada yang hanya diambil yang maksimumnya saja gitu ya. Sementara yang minimalnya jarang diambil ada gitu ya. Tergantung dari keinginan dari konsultan pengawasnya ya, atau keinginan dari konsultan perencananya ya. Yang diambil yang maksimum saja ya. Nah, di dalam pemeriksaan nilai SLAM ya, jadi kalau terlalu cair ya tentu saja mutu betonnya yang dihasilkan nanti akan menjadi rendah ya, karena terlalu cair ya. Tetapi kalau terlalu kental bukan berarti betonnya menjadi jelek, asal pelaksanaannya baik gitu ya, tidak menjadi sarang-sarang ya, atau tidak banyak rongga-rongga udara, itu bahkan menjadi lebih baik gitu ya. Betonnya menjadi lebih padat gitu. Jadi hati-hati untuk menilai SLAM yang lebih rendah itu jangan dulu dianggap beton bermutu rendah gitu ya. Cuma kesulitannya kalau terlalu kental dalam pelaksanaan gitu ya. Dalam pelaksanaan akan sulit gitu ya. Dikhawatirkan banyak rongga-rongga udara ya. Nah, ini sayang filmnya tidak itu mengambil benda ujinya untuk pertama SLAM dulu, kemudian yang keduanya membuat benda uji untuk uji tekannya ya. Kemudian bagaimana cara mempersiapkan di dalam proses pengecoran? Ini mungkin baru sebagian aja yang Bapak sampaikan, tapi penjelasannya sudah cukup banyak ya yang disampaikan. Jadi persiapan pengecoran itu merupakan
usulan dari pihak kontraktor untuk bisa melaksanakan pengecoran. Jadi banyak yang harus diperiksa dan ada pom-pom yang harus diisinya gitu ya. Kemudian nanti ada berita acaranya ya, berita acara hasil pemeriksaan bahwa lokasi pengecoran sudah siap untuk dilaksanakan pengecorannya. Nah ini yang kelihatan di sini, ini sedang meriksa tulangannya, jumlahnya, kemudian diameternya, jaraknya, kemudian beton deckingnya, kemudian penjaga jaraknya kalau untuk lantai, ya. Kemudian backlistingnya, penyokong-penyokongnya sudah diperkuat atau sudah cukup kuat atau belum, ya. Kemudian backlisting tidak bocor gitu ya. Kemudian kemiringan, ketegakan juga harus dikontrol gitu ya. Kemudian lokasi pengecoran harus bebas dari kotoran gitu ya. Karena kalau masih banyak kotoran-kotoran itu dikhawatirkan akan menempel pada adukan dan pada akhirnya akan mengurangi kekuatan pada struktur betonnya. Nah, bagaimana proses pengecoran ya yang benar supaya menghasilkan mutu beton sesuai dengan rencana. Yang pertama adalah tinggi jatuh ya. Tinggi jatuh adukan tidak boleh lebih dari 2 meter. Agar tidak terjadi pemisahan bahan yang sering disampaikan secara bahasa tekniknya itu segregasi kan ya. Jadi pemisahan butiran halus dengan butiran kasar. Nah itu kalau memang ngecornya lebih dari 2 meter maka harus ada alat penghantar. Apakah dari pipa atau cetakannya dilubangin ya. Kalau zaman dulu ngecor kolom itu dari samping ya. Untuk bagian bawahnya. Jadi ngecornya dari samping. Ada lubangnya ya. Di ketinggian 2 meter. Setelah mencapai itu lubangnya ditutup. Ngecornya dari atas gitu ya. Tapi dengan teknologi yang sekarang berkembang, itu ada penghantarnya ya. Ada penghantarnya. Kemudian pengecoran harus terus dilakukan hingga cetakan terisi penuh. Jadi adukan jangan disebar ya. Tapi harus diisi terisi penuh. Dari tempat yang dicor itu harus terisi penuh. Kemudian bergeser lagi ya. Mungkin ini nanti akan jelas lagi berkaitan dengan tugasnya ya. Karena tugas BBS itu berkaitan juga dengan metodenya ya. Jadi kalau tidak dijelaskan dengan metodenya nanti kurang ini ya, kurang dikhawatirkan ada kesalahan di dalam pemutusan tulangannya. Bukan pemutusan pengecoran, pemutusan tulangannya. Karena tulangan itu pemutusan tulangan harus sesuai dengan arah pengecorannya. Nanti ini mungkin akan diperjelas lagi supaya tidak keliru di dalam pemahamannya ya. Begitu pula dengan penghentian pengecoran ya, harus sesuai dengan pemutusan tulangan dan arah pengecorannya harus mengikuti metodenya ya. Mungkin ini nanti diperjelas lagi di tugas BBS. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai pemarataan beton. Nah ini beton sudah dicorkan terlebih dahulu ya. Jadi betonnya sudah keras. Kemudian yang ini adalah beton yang baru dicor. Dan arah pengecorannya ya. Arah pemadatnya ini. Jadi posisi dari alat pemadat sebenarnya harus berdiri gitu. Tetapi boleh dimiringkan, tetapi ke arah beton yang sudah dicorkannya. Jangan ke arah luar ya. Karena kalau ke arah luar itu salah ya. Jadi harus ke arah yang telah dicorkan terlebih dahulu ya. Jadi posisinya miring ke dalam ya. Atau ke
sebelah kiri dari gambar ini. Itu untuk arah pengecorannya ya. Ini saya yang gambarnya juga tidak hidup. Nah, sekarang alat vibrator itu ya, nanti disesuaikan dengan kategori dari alatnya itu sendiri ya. Apakah alatnya itu besar atau kecil ya. Atau untuk elemen apa gitu ya. Nanti ada tabelnya ya. Cuma yang ingin disampaikan di sini itu lamanya pemadatan yaitu 20 detik ya. Maksimum ya. Nah, cepat dikhawatirkan beton belum padat. Kalau terlalu lama, artinya lebih dari 20 detik, dikhawatirkan akan terjadi segregasi kan ya. Jadi terjadi pemisahan adukan. Dan kalau terus berlanjut lebih lama lagi, maka akan terjadi yang namanya bleeding kan ya. Bleeding. Jadi airnya itu naik kitanya ke permukaan. Sementara yang di dalamnya itu jadi pemisahan benar-benar gitu ya. Ya kerikilnya ada di bawah, kemudian ada pasir dan ada cairannya ya, cairan semennya. Sementara airnya langsung ada di permukaan. Nah itu yang tidak boleh ya. Karena itu hanya dibatasi sampai 20 detik. Nah kemudian jarak-jarak ini tergantung dari gunakan diameternya itu berapa. Ini garis putus-putus itu adalah getarannya ya. Nah jadi jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Jadi diharapkan yang digetarkan itu tidak berkali-kali ya. Ini ada apa namanya, ada bagian-bagian yang digetarkan berkali-kali tetapi kecil kan ya. Itu tidak masalah ya. Tidak masalah. Ada bagian-bagian yang digetarkan 3 kali ya. Karena kecil itu tidak masalah. Makanya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat akan ada bagian yang cukup luas yang digetarkan berkali-kali. Kalau terlalu jauh ada bagian yang tidak terpadatkan ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi 5 sampai 20 detik. Tapi detik pertama itu untuk mengkonsolidasikan partikel ya. Jadi turun dulu ke level tertentu. Kemudian yang 5 sampai 20 detiknya itu untuk mengeluarkan udaranya ya. Jadi yang apa tuh? Kalau tadi filmnya hidup ya, itu akan kelihatan ya prosesnya ya. Tapi pada intinya sekali lagi totalnya 20 detik saja ya. Nah kemudian yang ini, yang tadi Bapak sampaikan, ini diameter head-nya ya. Jadi umumnya yang sering digunakan adalah yang poin 2 ini, atau grup 2 ini. Jadi dari 1/4 sampai 2/4 in lah. Diameternya itu untuk diaplikasikan pada elemen-elemen ini. Sehingga total getarannya itu kurang lebih sekitar 25 sentiannya. Jadi getaran ininya sekitar 25 cm ya. Lingkaran-lingkaran yang putus-putus saya. Nah ini mengenai macam-macam diameternya ya. Sesuai dengan elemen yang akan dikeratkan ya. Tadi juga sudah disampaikan, ini jangan sampai keliru untuk arah pemadatannya. Jadi harus ke arah yang dicorekannya ya, posisinya ya. Boleh miring tapi jangan terlalu miring.
Nah, kemudian di dalam memadatkan beton itu ada suatu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi pemadatan atau alat pemadat tidak boleh mengenai bekisting. Itu memang akan susah kan ya. Tapi kalau bunyi getarannya memang beda, maka sebaiknya dicabut dan dipindahkan ke tempat yang lainnya ya, atau diangkat sedikit supaya tidak mengenai dasar dari bekisting itu aja. Begitu pula proses pemadatan tidak boleh mengenai tulangan. Dan ini kalau mengenai tulangan bunyinya kan nyaring gitu ya. Oleh karena itu, jika mengenai tulangan segera dicabut dan dipindahkan ke posisi yang lain. Nah, larangan itu sebenarnya kalau dipaksakan ya, itu akan mengganggu proses setting time beton gitu ya. Oleh karena itu, ya dilarang gitu ya. Kalau terlalu lama, kalau sebentar-sebentar mah itu udah umum di lapangan juga ya. Karena memang sudah diperhitungkan oleh faktor-faktor koreksinya gitu ya. Jadi kekuatan struktur betonnya. Jadi yang tidak boleh itu kalau dipaksakan, kalau mengenai tulangan ya terus-terusan itu tidak boleh. Begitu pula kena begisting tidak boleh. Nah ini pengertian pengecoran untuk kolom jadi kalau digambarkan ya rata dengan permukaan balok bagian bawahnya ya. Pengertian pengecoran untuk kolomnya ya. Nah, bagaimana untuk balok adalah seperti ini. Jadi kalau diperhatikan di sini ini tulangannya kan diputus di sini, berarti arah ngecornya dari arah sini ya, ke arah sini. Kemudian ini diputus tulangannya, berarti ngecornya dari arah sini. Dari sudut sana berlanjut ke daerah sini. Ya. Jadi jangan keliru ya. Memutus tulangan, kemudian menentukan lokasi-lokasi untuk penghentian pengecorannya. Nah ini juga untuk lantai nanti akan diperjelas lagi nanti kalau sudah masuk ke dalam tugasnya ya. Jadi yang penting harus arah dengan arah pengecorannya. Arah pengecorannya itu jangan sampai keliru terhadap struktur lantainya ya. Jangan sampai kebalik. Terusnya ke bentang pendek, ini ke arah bentang panjang ya. Jadi tidak ya logikanya lah seperti kita ngecor lantai jembatan gitu kan ya. Kan tidak dari samping kan. Tidak sejajar dengan sungai, tapi ngecornya harus sejajar dengan jalan. Nah, kenapa sejajar dengan jalan? Karena tulangannya melintang jalan gitu kan ya. Di gedung juga prinsipnya sama seperti itu ya. Jangan sampai kebalik arah pengecoran dengan arah tulangan. Sehingga pemberhentiannya itu jelas ya. Oke, lanjut ke perawatan ya. Kita selesaikan dulu karena ini ada hanya beberapa slide lagi. Walaupun waktunya sudah lewat 1 menit. Jadi pemadatan sudah, sekarang tinggal perawatannya. Nah ini yang dimaksud dengan 7 hari di sini ya. Jadi ini untuk beton normal ya. Jadi 7 hari di sini adalah untuk beton normal ya. Bagaimana kalau betonnya menggunakan additif ya untuk proses mempercepat pengecoran? Nah, itu waktunya bisa lebih pendek lagi, 3 hari tapi berturut-turut ya dilakukan perawatan. Nah tujuan perawatan ada 3 ya, jadi meningkatkan keawetan, kerapatan, dan kekuatan beton. Nah bagaimana kalau beton tanpa perawatan ya? Nah, jadi akibatnya nanti beton itu akan retak-retak. Kemudian timbul pori-pori, kemudian kekuatan dan keawatan semen akan menurun. Nah, kita ingat saja bahwa beton itu kan bersuhu gitu ya. Hidrasi ya, seperti yang Bapak sampaikan di awal. Itu kalau dilepas dengan cepat, maka akan terjadi keretakan gitu ya. Oleh karena itu memang beton perlu
perawatan. Nah, bagaimana perawatan yang baik ya? Jadi banyak caranya ya, Tetapi supaya perawatan itu tidak sia-sia ya. Jadi misalkan menggunakan air disiram gitu kan ya. Nah ini terlebih dahulu harus ditutup dulu dengan karung goni supaya airnya tidak cepat menguap, jadi tetap lembab gitu kan ya. Tutup karung goni. Kemudian kalau untuk kolong atau pilar adalah seperti ini. Gitu. Dan kalau menggunakan cairan kimia ya, itu ditutupnya dengan plastik gitu ya. Tutupnya dengan plastik. Atau kalau lantai ditutup dengan kain terpal gitu. Nah ini juga hidup gitu ya. Jadi kalau pakai cairan kimia, nanti ditutupnya dengan kain terpal ya. Baik, sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan. Atau kira-kira yang halo, kira-kira sudah kebayang? Ingin disampaikan, silakan. Halo, silakan. Belum ada Pak kalau dari saya. Oke, yang lainnya. Belum ada juga, Pak. Belum ada, Pak. Ya, Pak. Oke, berarti sudah dipahami kan ya. Harapan Bapak juga begitu, bisa dipahami. Gitu. Oke, silakan. Dipoto dulu terakhir. Ini nggak bisa. Ini. Jadi nggak ada ininya.
nih, jadi nggak bisa ininya buka ini. Di stop share screen dulu, Pak. Oh iya, iya. Oh iya. Ya, silakan. Kalau udah foto. Siapa yang mau foto? Boleh minta tolong Fahmi biar